Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena pada hari ini Tuhan telah menghimpun kami kembali di rumah Tuhan untuk beribadah kepada Engkau. Kami sudah memuji nama Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menerima segala pujian kami, dan sebentar kami akan berdiam diri di hadapan Tuhan. Tuhanlah yang berbicara kepada kami. Pimpin pemberitaan firman, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan, tambahkan hikmat di dalam berkata-kata, dan juga setiap kami yang mendengarkan. Tuhan tambahkan hati seorang murid yang siap diajar, bahkan ditegur oleh firman-Mu. Tuhan, kami menyerahkan setiap keberadaan kami ke dalam tangan Tuhan. Biar Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, menguasai jalannya pemberitaan firman. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi. Juga saya akan menyapa selamat pagi bagi saudara-saudara sekalian yang mungkin sampai saat ini belum bisa beribadah di gereja dan masih harus beribadah di rumah. Biarlah saudara tetap boleh menikmati firman Tuhan. Saudara, hari ini kita akan membahas dari surat 2 Petrus, pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-11. Mari kita membuka surat 2 Petrus, pasal pertama, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-11. Saya akan membacakan bagi kita semua. 2 Petrus 1 ayat ketiga. Panggilan dan pilihan Allah. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Justru karena itu, kamu harus sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Nah, saudara sekalian, sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Saudara, ini adalah bagian pertama setelah di dalam surat 2 Petrus pasal 1 ayat 1 dan ayat kedua. Di situ biasa merupakan salam pembukaan. Sekarang Petrus mulai ayat ketiga ini berbicara tentang tujuan daripada surat ini ditulis. Saudara, bagian tadi yang kita baca ini merupakan hal pertama dari sekian banyak hal yang akan dibahas di dalam dua surat Petrus ini. Dan di dalam perikop tadi yang kita baca, saudara, Petrus ini mengingatkan kepada kita bahwa keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita bukan menjadikan kita orang Kristen yang pasif. Saudara, panggilan ini, keselamatan yang Tuhan anugerahkan ini harus menghasilkan sesuatu hal yang berbuah di dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita akan mencoba mengeksposisi, menggali bagian demi bagian di dalam ayat ini, supaya kita memperoleh satu pengertian yang benar, dan kita mendapat berkat dari firman Tuhan. Saudara, ayat ketiga, Petrus ayat ketiga sampai ayat yang keempat, Petrus itu berbicara tentang panggilan orang percaya. Perhatikan saudara, bagaimana Petrus menjelaskan apa yang Tuhan anugerahkan, Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Ayat ketiga, Petrus mengatakan, ia menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia,
yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Nah, saudara, ayat ini mengingatkan kepada kita. Kita jangan berpikir, saudara, Tuhan itu hanya menganugerahkan keselamatan kepada kita, lalu selesai. Tidak. Saudara, iman Kristen itu bukan hanya berbicara, masalah saya percaya kepada Yesus, lalu saya mati masuk surga, selesai. Tidak, saudara. Bagian ini justru mengingatkan kepada kita. Perhatikan Petrus mengatakan, Allah itu menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Dia di sini adalah Kristus. Berarti saudara, Tuhan bukan sekedar menganugerahkan keselamatan kepada kita, tapi Tuhan itu juga menganugerahkan kepada kita sesuatu yang berguna untuk hidup kita, supaya kita ini bisa hidup saleh selama kita hidup di dalam dunia ini. Ini yang Petrus ingin tekankan di dalam ayat ketiga. Dan hidup yang saleh itu, saudara, dimulai dari pengenalan kita akan Kristus. Kristus inilah, kata Petrus, yang memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Saudara, kita seringkali berpikir orang bisa hidup saleh dengan segala cara. Saya berpuasa bisa hidup saleh, saya bertapa bisa hidup saleh, saya berbuat baik saya bisa hidup saleh. Petrus mengatakan tidak, saudara. Hidup saleh, kata Petrus, dimulai dari kita mengenal Yesus. Jadi saudara, pengenalan kita kepada Kristus itu sesuatu yang sangat fundamental, sesuatu yang begitu basic, sesuatu yang begitu mendasar di dalam kehidupan orang percaya. Dimulai dari pengenalan kita kepada Kristus. Saudara, kata pengenalan seperti apa yang dimaksudkan oleh Petrus di dalam ayat yang ketiga ini? Di dalam pentafsiran Alkitab, saudara, para teolog-teolog, para pentafsir Alkitab itu membagi pengenalan orang kepada Kristus itu menjadi 4 macam pengenalan. Perhatikan, saya akan menguraikan secara singkat. Yang pertama itu disebut dengan pengenalan secara kognitif, cognitive knowledge. Artinya, orang-orang seperti ini mengenal Kristus hanya sebatas di otak. Saya tahu, saya kenal Kristus karena sejak kecil saya sudah sekolah minggu. Papa mamanya Yusuf dan Maria toh. Maria itu seorang perawan toh. Dia lahir dari seorang anak darah, Yesus Kristus. Lahir di kota Bethlehem. Tidak ada tempat, dia mesti lahir di kandang. Hafal semua cerita tentang Tuhan Yesus. Tapi hanya sekedar di otak. Disebut dengan cognitive knowledge. Pengenalan yang hanya bersifat kognitif. Saudara, bagi Petrus ini tidak cukup, saudara. Pengenalan kedua yang biasa muncul di dalam diri banyak orang Kristen, itu adalah experiential knowledge atau pengenalan secara experience, secara pengalaman. Saya percaya Yesus sebab saya disembuhkan. Saya percaya Yesus sebab saya diberkati. Saya percaya Yesus sekarang hidup saya makmur. Saudara, pengenalan kepada Kristus yang hanya berdasarkan pengalaman-pengalaman kita secara pribadi, ini bukan pengenalan yang sah. Ini bukan pengenalan yang benar. Orang-orang seperti ini bisa seolah-olah cinta Yesus karena disembuhkan, tapi sebenarnya dia tidak mengenal Kristus secara pribadi di dalam hidupnya. Siapakah Kristus? Ya pokoknya dia sembuhkan saya, selesai. Saya tidak peduli dia siapa. Ini pengenalan secara pengalaman demi pengalaman. Yang ketiga, saudara, ada orang-orang Kristen yang mengenal Kristus disebut dengan traditional knowledge. Pengenalan secara tradisi. Saya kenal Kristus ya karena sejak kecil saya sudah diajak ke sekolah minggu. Papa mama saya bahkan pendeta, kakek buyut saya adalah hamba Tuhan. Ya jelas saya sekarang menjadi orang Kristen. Saudara, ini adalah iman atau pengenalan yang diturunkan, traditional knowledge. Ini bukan menjadi jaminan orang tersebut sudah sungguh-sungguh mengenal Tuhan di dalam hidupnya. Maka pengenalan seperti apa yang Petrus maksudkan di dalam ayat yang ketiga ini? Ini yang disebut dengan conversional knowledge atau pengenalan yang bersifat conversion, mempertobatkan. Saudara, inilah
pengenalan Kristus yang sejati. Inilah pengalaman yang terjadi di dalam diri Paulus, di dalam diri Sakeus, dan juga di dalam diri rasul-rasul lain, termasuk Rasul Petrus sendiri. Mereka mengenal Kristus bukan secara kognitif saja, bukan secara eksperiensial, bukan karena tradisi daripada leluhur, tetapi juga terlebih adalah conversational knowledge. Mengenal Kristus secara pribadi, dan pengenalan itu membawa pertobatan sejati di dalam hidupnya. Saudara-saudara, setiap orang yang mengalami pengenalan seperti ini, pastilah hidupnya menjadi orang yang berbeda. Hidupnya menjadi orang yang dilahirbarukan kembali di dalam Kristus. Dan Petrus mengatakan, jikalau kita mengenal Kristus seperti ini, Allah itu menyediakan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk kita memiliki hidup yang saleh di hadapan Tuhan. Saudara, ini ayat ketiga, Petrus mengingatkan akan panggilan kita. Maka ayat keempat, saudara, Petrus itu mengingatkan dan berkata, tujuan kita dipanggil dan diselamatkan itu untuk apa? Ini Petrus jelaskan di dalam ayat yang keempat. Kembali Petrus berkata, ia menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga, yang sangat besar, supaya olehnya, oleh janji itu, kamu boleh mengambil bagian di dalam kodrat ilahi. Saudara, Tuhan memanggil kita, Tuhan menyelamatkan kita, Dia menyediakan anugerah supaya kita itu bisa hidup saleh. Dan di dalam ayat keempat, Petrus mengatakan anugerah yang Tuhan berikan bukan sekedar itu, tetapi juga adalah satu janji yang besar, janji yang berharga. Kira-kira saudara, apa janji yang Allah berikan kepada kita? Saudara, janji ini bukan janji hal-hal yang bersifat materi atau jasmani, saudara. Oh Tuhan janji saya diberi kekayaan, oh Tuhan janji saya diberikan kesehatan, oh Tuhan janji berikan saya kemasyuran, kesuksesan. Tidak, saudara. Janji yang Tuhan berikan di sini ini adalah janji yang bersifat rohani. Tuhan berjanji kalau kita mengenal Kristus di dalam ayat ketiga dengan benar, conversational knowledge tadi, Tuhan juga berjanji akan membawa kita dari musuh Allah menjadi anak-anak Allah. Dari orang yang terhukum menjadi orang yang diampuni. Janji daripada orang yang kita dahulu mendapat bagian dari penghukuman kekal, sekarang mendapatkan janji di dalam hidup yang kekal. Saudara, inilah yang Tuhan janjikan kepada kita. Satu janji yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini, satu janji yang tidak bisa diberikan oleh agama manapun. Dan inilah yang Petrus katakan kepada pembacanya dan kepada kita. Maka ketika kita mengambil bagian di dalam janji ini, dikatakan supaya kamu boleh mengambil bagian di dalam kodrat ilahi. Saudara, ayat ini cukup membingungkan, khususnya bagi orang awam yang dituntut katanya harus membaca Alkitab. Ketika membaca bagian ini banyak orang bingung, apa Pak maksudnya supaya kamu boleh mengambil bagian di dalam kodrat ilahi? Apakah kalau saya percaya Tuhan Yesus saya jadi Allah, jadi ilah? Tidak, saudara. Ayat ini Petrus bukan mengajarkan kepada kita, kalau kita percaya Yesus lalu kita jadi Allah, memiliki kodrat ilahi. Tidak. Perhatikan kata bagian, mengambil bagian di dalam ayat ini bahasa Yunaninya itu adalah koinonia. Saudara, koinonia itu artinya persekutuan. Dengan kata lain, Petrus ini ingin mengatakan kepada kita, kalau kamu diselamatkan, dipanggil dan diselamatkan, kalau kamu memiliki pengenalan yang benar kepada Kristus, conversational knowledge tadi, tujuan akhirnya adalah supaya engkau boleh mengambil persekutuan dengan Allah. Saudara-saudara, seorang pentafsir bernama Matthew Henry di dalam tafsirannya mengatakan, ini Petrus berbicara tentang gambar dan rupa Allah di dalam diri kita yang dulu rusak karena dosa. Sekarang itu disempurnakan, disucikan, dikuduskan
sehingga kita bisa mengambil persekutuan dengan Allah itu tidak lagi dihalangi oleh dosa. Inilah arti daripada kalimat kamu boleh mengambil bagian di dalam kodrat ilahi. Artinya dengan Allah suatu saat nanti itu sudah tidak lagi dihalangi oleh yang namanya dosa. Selama kita hidup di dalam dunia ini, saudara, kita anak-anak Tuhan, kita sebagai orang percaya, kita ini sudah mengalami persekutuan dengan Allah, betul. Tetapi persekutuan kita dengan Tuhan itu kan tetap dihalangi oleh yang namanya dosa. Tidak ada orang percaya, sekalipun hamba Tuhan, yang tidak berdosa. Kalau ada hamba Tuhan ngomong, saya tidak pernah berdosa, dia sedang berdosa, saudara. Berbohong. Tidak ada orang tidak pernah berdosa selama di dalam dunia ini, termasuk kita anak-anak Tuhan. Itulah sebabnya kita perlu ada pengakuan dosa setiap hari. Ayat ini justru menunjukkan kepada kita, suatu saat nanti kita akan mengalami bagian di dalam kodrat ilahi. Artinya persekutuan kita dengan Allah suatu saat nanti di dalam kekekalan tidak lagi dihalangi oleh kelemahan-kelemahan kita. Karena gambar dan rupa Allah di dalam diri kita yang rusak itu suatu saat akan disempurnakan sehingga kita bisa bersekutu dengan Allah di dalam kodrat ilahi. Saudara, ayat ketiga dan ayat keempat, ini Petrus mengingatkan akan panggilan keselamatan kita, saudara. Suatu saat nanti kita akan seperti itu. Tetapi saudara perhatikan, di dalam ayat ke-5 sampai ayat ke-8, yang bagi saya adalah inti daripada perikop ini. Petrus berbicara sekarang tentang panggilan kita di dalam dunia. Itu adalah panggilan secara akhir zaman, secara eskatologi. Suatu saat kita akan bersekutu dengan Allah, tapi sambil kita menantikan saat itu tiba, apa sih yang harus kita kerjakan selama kita hidup di dalam dunia. Nah, sekarang Petrus berbicara tentang panggilan kita selama kita hidup di dalam dunia. Ini ayat ke-5 sampai ayat yang ke-8. Saudara, ayat ke-5 Petrus membuka ayat itu dengan kalimat justru karena itu. Ya. Saudara, kalimat justru karena itu berhubungan dengan ayat-ayat di atasnya. Setelah Petrus jelaskan ayat 3 dan ayat ke-4, dia memulai ayat ke-5 sekarang hal yang berbeda. Justru karena itu, kamu harus sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Kalimat ini, saudara, jangan dimengerti. Petrus sedang mengajarkan iman tidak cukup, harus ditambahi perbuatan supaya selamat. Tidak. Ingat ya, Alkitab, iman Kristen yang benar mengajarkan kita diselamatkan hanya karena iman kepada Kristus. Titik, selesai. Bukan iman dan perbuatan baik, saudara. Perbuatan baik kita itu tidak menyelamatkan kita. Iman kita tidak perlu ditambahi dengan perbuatan baik kita, baru kita selamat. Tidak. Perbuatan baik itu adalah buah dari keselamatan, bukan syarat keselamatan. Saya harap kita selalu ingat prinsip-prinsip mendasar di dalam iman Kristen. Inilah yang membedakan kekristenan dengan semua agama. Kalau saudara percaya apa yang disebut dengan sola gratia, hanya karena iman, itulah artinya. Kita diselamatkan hanya karena iman. By faith alone, titik. Perbuatan baik kita itu merupakan hasil daripada iman kita. Maka saudara Petrus ketika mengatakan di dalam ayat ke-5 ini, saudara jangan salah mentafsir. Petrus mengatakan karena itu kamu harus sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan. Loh, ini iman kok harus ditambahi lagi? Tidak. Petrus di sini bukan mengajarkan iman harus ditambahi perbuatan, tapi Petrus di sini sedang berbicara tentang buah dari iman. Iman yang sejati, pengenalan yang sejati kepada Kristus harus menghasilkan buah. Atau dengan kata lain, Petrus ini sedang berbicara tentang aspek daripada iman.
Iman yang sejati kepada Tuhan itu harus memiliki beberapa unsur aspek di dalamnya. Dan kita akan mengupas, saudara, ternyata Petrus berbicara tentang 7 aspek di dalam iman yang sejati. 7 buah daripada iman yang sejati. Kalau saudara pernah ingat, Paulus di dalam Galatia 5 ayat ke-22 berbicara tentang buah Roh Kudus, the fruit of Holy Spirit. Maka di dalam bagian ini, Petrus berbicara tentang the 7 fruits of true faith. 7 buah daripada iman yang sejati. Mari kita akan gali bagian demi bagian ini. Saudara, ini adalah hal yang penting ya, yang seringkali kita lupakan di dalam hidup kita. Kita selalu berpikir, pokoknya saya beriman, percaya kepada Yesus, titik, selesai. Tidak. Iman yang benar itu harus ada 7 hal ini di dalamnya menurut Petrus. Dan inilah jawaban, saudara, mengapa kita seringkali melihat orang yang mengaku hidupnya orang Kristen, tapi kok kualitas hidupnya sangat rendah sekali. Kita seringkali mendengar mengapa banyak orang Kristen yang kualitas rohaninya tidak ada perubahan apa-apa. Sebab banyak orang Kristen melupakan 7 aspek dari iman yang sejati ini. Mari kita mulai menggali. Petrus mengatakan, tambahkanlah kepada imanmu kebajikan. Saudara, kebajikan di dalam Alkitab bahasa Inggris diterjemahkan dengan istilah virtue. Di dalam bahasa Yunani artinya memakai kata arete. Bahasa Yunani ini, saudara, seringkali dipakai menjadi nama orang, tapi kita tidak sadar. Ada yang namanya Irene di sini. Irene dari kata Irene, yang artinya peace. Bahasa Ibraninya shalom, damai. Irene. Dan arete, ini artinya kebajikan. Ada satu teman saya, anaknya diberi nama Areta. Ini dari kata arete. Dia tidak tahu artinya, saya beritahu, oh ini nama yang bagus sekali. Artinya adalah kebajikan, virtue. Saudara, kebajikan itu bukan kebaikan, saudara. Nah, inilah kelemahan bahasa Indonesia, tidak ada terjemahan yang tepat untuk kata virtue, arete ini. Kebajikan ini adalah satu nilai, satu value yang dikejar oleh seseorang selama hidupnya. Saudara, di dalam dunia barat, khususnya di dalam filsafat Yunani, itu mereka mengajarkan, Plato, Aristoteles, dan sebagainya mengajarkan, di dalam hidup manusia ada 4 kebajikan yang harus dikejar, dicari oleh setiap manusia kalau mau hidupnya betul-betul menjadi manusia sejati. Pertama dikatakan adalah hikmat atau wisdom. Jadi orang harus mengejar hikmat. Kedua adalah courage, keberanian. Jadi orang harus berani menghadapi segala sesuatu. Ketiga, orang Yunani mengatakan kebajikan ketiga adalah temperance, pengendalian diri. Nanti kita akan juga bahas. Dan keempat bagi filsafat Yunani itu adalah justice, keadilan. Jadi orang harus punya hikmat, harus punya keberanian, harus punya penguasaan dan pengendalian diri, dan harus memiliki the sense of justice. Melihat ketidakadilan, engkau harus berani menentang dan melawannya. Saudara, orang Yunani tidak peduli, jadi orang mesti ngejar kekayaan, kesuksesan, tidak. Saudara, ini ada filsafat Yunani di dalam mengerti tentang virtue. Maka banyak mempengaruhi di dalam kehidupan dunia barat. Mengejar kebajikan-kebajikan ini. Nah, bagaimana dengan dunia timur? Saudara, di dalam dunia timur, di dalam filsafat Konfusius, mereka juga memiliki 4 virtue yang berbeda atau mirip. Pertama, Konfusius mengajarkan orang harus memiliki belas kasihan. Kedua, Konfusius juga mengajarkan orang harus memiliki sopan santun, khususnya anak kepada orang tua atau orang yang lebih tua. Dan ketiga, kebajikan yang ditekankan adalah orang harus hidup di dalam kebenaran. Dan keempat, ini sama dengan orang Yunani, orang harus memiliki pengetahuan atau hikmat. Saudara, inilah contoh daripada apa yang disebut dengan virtue, kebajikan. Ini bukan bicara kebaikan, bukan. Kebajikan adalah nilai. Dan saudara tidak sadar, di dalam hidup kita masing-masing, kita juga
memiliki virtue-nya masing-masing. Nah, sekarang Petrus itu berkata, di dalam imanmu engkau harus menambahkan kebajikan. Kebajikan apa sih saudara yang harus ditambahkan di dalam iman kita? Iman yang benar harus memunculkan satu kebajikan di dalam diri seseorang. Dan itu berkaitan dengan karakter, integritas, dan moral excellent daripada orang percaya. Saudara, Petrus di sini bukan sekedar bicara keberanian, pengendalian diri, dan macam-macam. Tetapi Petrus berbicara dalam aspek yang lebih luas. Bahwa kebajikan di dalam diri orang percaya harus didasarkan kepada iman kepada Kristus. Harus didasarkan kepada pertobatan yang sejati. Conversional knowledge yang tadi saya jelaskan di atas. Kita tidak mungkin, saudara, bisa jadi orang yang memiliki kebajikan yang sejati di luar anugerah Tuhan. Inilah kelemahan filsafat Yunani dan filsafat Konfusianisme. Mereka berpikir manusia masih bisa melakukan semua ini dari dirinya sendiri. Alkitab mengatakan tidak, kita orang berdosa. Kita tidak mungkin bisa mencapai semua kebajikan ini tanpa pertobatan, tanpa anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Maka iman yang sejati, iman yang benar, harus menunjukkan dan menampilkan satu integritas hidup yang benar di hadapan Tuhan. Menjadi orang Kristen, hidup kita harus bisa jadi contoh. Menjadi orang percaya, omongan kita harus bisa dipegang dan dipercaya oleh orang lain. Saudara-saudara, ini yang Tuhan inginkan, ini yang Petrus inginkan. Iman pertama-tama itu harus memunculkan apa yang disebut dengan kebajikan. Sehingga orang tahu engkau adalah orang Kristen. Saudara-saudara, yang kedua, Petrus mengatakan, tambahkanlah kepada kebajikanmu itu pengetahuan. Petrus menggunakan kata knowledge. Saudara, pengetahuan di sini itu pasti bukan ilmu pengetahuan sains, bukan. Pengetahuan apa yang dimaksud oleh Petrus di sini? Pengetahuan ini adalah segala ajaran, segala hikmat, segala pengertian yang kita perlukan, saudara, selama kita hidup untuk mengerti kehendak Allah di dalam hidup kita. Sudah, kita hidup di dalam dunia ini bukan sekedar hidup menjalani hari demi hari, pagi menjadi malam, malam jadi pagi lagi, terus selama puluhan tahun begitu, tidak. Di dalam hidup ini kita perlu mengerti tentang kehendak Allah di dalam hidup saudara masing-masing itu apa. Karena ada kehendak Allah yang secara umum sama bagi kita masing-masing, tapi juga ada kehendak Allah secara individu dan pribadi yang berbeda antara engkau dan saya. Dan saudara harus mengerti itu. Dan untuk mengerti itu, saudara membutuhkan yang Petrus sebut dengan pengetahuan ini. Hikmat, ajaran dari Tuhan. Supaya kita mengerti, membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Mengerti kehendak Tuhan dengan tepat di dalam hidup kita. Saudara, pengetahuan ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan gelar-gelar akademis. Oh, saya tidak sekolah tinggi loh Pak, saya cuma ibu rumah tangga. Saya tidak mungkin dapat pengetahuan ini. Tidak ada urusannya, saudara. Ini satu hikmat. Kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon hikmat dari Tuhan, supaya Tuhan itu beranugerah, memberikan kepada kita pengetahuan untuk mengerti kehendak-Nya. Saudara, di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 9, ketika Salomo itu jadi raja, saudara, dia berdoa, berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu, dengan tepat untuk membedakan mana yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lihat, saudara. Salomo ketika dia jadi raja, dia meminta hikmat pengetahuan dari Tuhan, supaya dia bisa memimpin bangsanya dengan baik. Dan di dalam Yakobus 1 ayat ke-5, firman Tuhan mengatakan, apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah. Iman yang sejati di dalam Tuhan seharusnya tidak menjadikan orang Kristen semakin mundur, tetapi harus semakin maju. Saudara-saudara, heran sekali banyak orang Kristen kalau sakit kok gak mau ke dokter, kenapa? Enggak beriman kalau ke dokter, Pak.
Siapa yang ngomong? Cukup kita berdoa, tumpangi tangan, lalu kita minta kesembuhan dari Tuhan. Tidak mau dokter, tidak mau minum obat. Berarti imanmu ada yang tidak beres. Nah, iman itu seharusnya memberikan kita hikmat. Iman itu memberikan kepada kita pengetahuan, pengertian yang benar. Tuhan bisa pakai dokter, Tuhan bisa pakai obat untuk memberikan kesembuhan kepada saya. Paham maksud saya? Saudara, inilah aspek dari iman. Memberikan kepada kita understanding, pengertian yang benar. Bagaimana saya mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana saya menjalani hidup di dalam dunia ini. Bukan menjadikan kita justru semakin jadi orang Kristen yang bodoh dalam tanda petik. Petrus yang ketiga mengatakan, di dalam imanmu itu, tambahkanlah kepada pengetahuan itu penguasaan diri, self-control. Saudara-saudara, ini persis dengan Paulus di dalam buah roh Galatia 5 ayat ke-22. Di sana Paulus mengatakan, salah satu buah dari Roh Kudus, ketika Roh Kudus itu ada di dalam diri seseorang, salah satunya adalah harus ada penguasaan diri. Dan Petrus di sini juga mengatakan hal yang sama. Salah satu aspek dari iman yang sejati adalah penguasaan diri. Saudara, kenapa Petrus dan Paulus kok berbicara topik yang sama? Ini topik yang penting, saudara. Self-control, mengendalikan diri. Saudara sadar musuh terbesar di dalam hidup kita ini siapa, saudara? Banyak orang, iblis. Bukan. Musuh terbesar di dalam hidup kita itu di diri kita sendiri, saudara. Orang Kristen sejati, selama hidupnya, setelah dia bertobat kepada Tuhan, dia harus belajar untuk mengalahkan dirinya sendiri. Belajar untuk mentaklukkan dirinya sendiri. Belajar untuk mengalahkan dirinya sendiri, tentunya dengan anugerah Tuhan. Sebab kita ini adalah orang yang masih dikuasai oleh dosa. Paulus di dalam Roma 7 terus berkata, bukan apa yang baik yang aku tahu harus aku lakukan, justru itu yang aku tidak lakukan. Tetapi apa yang jahat, yang aku tidak mau lakukan, yang aku tidak suka lakukan, itulah yang aku lakukan. Celakalah aku. Ini menunjukkan pergumulan hidup Paulus. Sepanjang dia hidup, dia berusaha untuk mengalahkan diri, mentaklukkan diri. Dan salah satunya adalah belajar untuk menguasai diri. Saudara, menguasai diri ini sesuatu yang Alkitab tekankan sebagai bagian daripada hidup orang percaya. Baik buah Roh Kudus maupun buah daripada iman kita. Kenapa kita perlu mengendalikan diri, menguasai diri? Karena ini adalah berhubungan dengan sifat dosa yang masih ada di dalam hidup kita. Saudara, tadi saya mengatakan contoh Paulus, bahwa setelah kita itu di dalam Tuhan, kita masih tidak lepas. Kita tidak lepas daripada yang namanya dosa. Maka di dalam poin inilah saudara, kita harus belajar menguasai pikiran kita, menguasai dan mengendalikan emosi kita, mengendalikan akan kehendak kita. Aspek yang benar di dalam iman kita, salah satunya adalah penguasaan diri kita. Yang keempat, Pak Petrus mengatakan, tambahkanlah kepada penguasaan diri itu adalah ketekunan. Sekarang Petrus berbicara tentang aspek yang lain, ketekunan, atau bahasa lainnya adalah endurance. Saudara, apa ini aspek dari iman? Yaitu satu sikap yang tahan di dalam menghadapi kesulitan, tahan di dalam menghadapi kejahatan dari dunia, dan tahan di dalam menghadapi penganiayaan yang mungkin terjadi. Iman Kristen, saudara, harus memunculkan satu sifat yang disebut dengan ketekunan oleh Petrus, atau dengan istilah lain, endurance. Iman Kristen bukan menghindari kesulitan, seperti ajaran daripada filsafat Yunani yang namanya Epikurus.
Saudara, di dalam filsafat Yunani ada seorang filsuf yang mengajarkan satu prinsip, tujuan hidup manusia itu tidak boleh menderita. Tujuan hidup manusia itu harus happiness, kesenangan, pleasure, kenikmatan, dan harus mencapai absence of pain, ketiadaan penderitaan sama sekali. Dan inilah menjadi salah satu cikal bakal tak sadar adalah teologi kemakmuran. Jadi orang Kristen harus kaya, jadi orang Kristen harus sukses, jadi orang Kristen harus makmur. Ini filsafat ngaco, saudara. Nah, selama kita hidup di dalam dunia, kita tidak akan mungkin mencapai absence of pain. Tidak ada. Lihat di depan kita. Pandemi ini belum berakhir dan tidak tahu berakhir sampai kapan. Tidak ada selama kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini, lalu kita mengharapkan hidup di dalam dunia ini penuh kenikmatan. Tidak. Tadi di Koblen saya mengatakan, semakin saya tambah umur, sekarang sudah kepala 5 lebih, saya semakin menyadari hidup di dalam dunia satu hidup yang penuh bahaya. Hidup yang penuh pergumulan, hidup yang mungkin akan terus semakin buruk di dalam menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Maka filsafat Epikurus ini filsafat yang tidak mungkin bisa terjadi. Absence of pain, tidak ada penderitaan, tujuan manusia, pleasure, kenikmatan, senang-senang terus. Ini filsafat gila. Alkitab mengajarkan, iman yang sejati harus bertahan, harus tekun menghadapi pergumulan hidup. Ini yang Tuhan tuntut di dalam diri kita. Yesus Kristus berkata, siapa orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ini prinsip Alkitab, saudara. Inilah sebabnya Petrus menambahkan salah satu aspek iman yang penting adalah ketekunan, daya tahan, endurance. Justru melalui kesulitan-kesulitan ini di dalam hidup, Tuhan sedang membentuk kita, Tuhan sedang menguji iman kita. Teologi kemakmuran hanya merusak iman orang percaya. Ikut Yesus kaya, ikut Yesus makmur. Begitu ada kesulitan pandemi sekarang yang terjadi, banyak ekonomi goncang dan sebagainya. Berapa banyak orang yang ngaku orang Kristen, akhirnya kecewa. Oh, ikut Tuhan kok kayak gini ya. Suksesnya hilang, kemakmurannya hilang, kekayaannya hilang, lalu tinggalkan Tuhan. Saya selalu melihat pandemi ini adalah satu momen Tuhan sedang menguji, Tuhan sedang menyaring siapa yang memiliki iman sejati atau iman yang palsu. Saudara tahu kenapa jam-jam yang mahal itu jam-jam yang bermutu selalu harganya mahal. Barang yang bermutu selalu harganya mahal. Karena tahan uji, dibanting, dibakar, diketok palu, tidak apa-apa. Karena itu barang bermutu. Tapi barang yang kelihatannya bagus, jatuh 1 kali, 2 kali, hancur, rusak. Karena memang tidak bermutu. Saudara, inilah yang Petrus ingatkan kepada kita. Iman sejati harus memiliki daya tahan. Dan Alkitab mengatakan, suatu saat penganiayaan akan terjadi di dalam dunia ini. Siap-siap iman kita diuji, iman kita dibentuk oleh Tuhan melalui berbagai macam kesulitan. Saudara, setelah Petrus berbicara tentang ketekunan, dia melanjutkan yaitu adalah kesalehan. Tambahkan kepada ketekunan itu kesalehan, godliness. Ini salah satu aspek yang penting di dalam Alkitab kita. Kita dipanggil oleh Tuhan bukan sekedar diselamatkan. Selama kita hidup, inilah tanggung jawab kita untuk belajar hidup saleh, bukan hidup yang salah. Saudara, bahasa Indonesia, saleh dan salah itu cuma beda kecil huruf E dengan huruf A. Tapi artinya bertolak belakang. Tuhan menginginkan kita memiliki hidup yang saleh, piety, godly, bukan hidup yang salah. Nah, saudara-saudara, inilah yang sering kali kita lihat di dalam perjanjian lama. Bagaimana bangsa Israel terjebak kepada kesalehan yang palsu. Saya akan menjelaskan, saudara, di dalam poin ini 4 hal penting jebakan kesalehan yang palsu
yang mungkin kita tidak sadar kita sedang melakukannya. Perhatikan, kesalehan palsu yang pertama, ini semua muncul di dalam Alkitab dan di dalam sejarah gereja. Pertama, kita sebut dengan ritualisme. Saudara, ritualisme dari kata ritual, ini adalah kesalehan palsu yang menekankan kepada ritual. Pokoknya bangsa Israel tiap hari sudah potong korban bakaran pagi, korban bakaran siang, sudah dianggap selesai tugasnya dan merasa saleh. Orang Farisi berdoa, aku bersyukur, aku tidak seperti pemungut cukai ini Tuhan. Aku berpuasa seminggu 2 kali, aku rajin kasih perpuluhan. Dia merasa hidupnya sudah saleh. Kesalahan ritualisme ini tergantung kepada kebiasaan-kebiasaan dan hanya menjalankan tuntutan agama di dalam hidupnya. Kita bisa jatuh kepada kesalahan ini, saudara. Pokoknya minggu ya jadwal saya ke gereja. Tapi di gereja kita pikirannya kemana-mana, tidak tahu. Pokoknya sudah jadi melaksanakan tugas ibadah, kita menganggap diri saya orang Kristen, saya sudah menjadi orang yang saleh di hadapan Tuhan. Tidak. Yesaya berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya menjauh daripadaku. Kalimat Yesaya ini, saudara, dikutip kembali oleh Tuhan Yesus dalam Perjanjian Baru. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, seolah-olah muji Tuhan, seolah-olah nyanyi, tapi hatinya sebenarnya menjauh daripadaku. Saudara, ini adalah satu kengerian luar biasa. Kalau kehidupan rohani kita hanya terjebak kepada ritualisme. Bahkan Paulus di dalam Roma 10 ayat 2 mengatakan, aku dapat memberikan kesaksian tentang mereka. Mereka ini siapa? Bangsa Yahudi. Saudara. Bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Roma 10 ayat kedua. Ini ayat yang terus mengiang di dalam telinga kita. Mengingatkan bahaya ritualisme yang begitu mengerikan. Bisa menjebak kita kepada kesalehan yang palsu. Kedua, kesalehan yang palsu itu bisa muncul di dalam bentuk legalisme. Dari kata legal yang artinya hukum. Saudara, ini adalah kesalahan orang Farisi. Mereka hidup di dalam kesalehan yang palsu sebab mereka hanya menekankan ketaatan kepada hukum Taurat. Pokoknya saya menjalankan hukum Taurat, perpuluhan ke gereja dan sebagainya. Mereka merasa diri mereka sudah menjadi orang yang saleh di hadapan Tuhan. Tapi lihat saudara di dalam Perjanjian Baru. Salah satu musuh Tuhan Yesus adalah orang Farisi. Celakalah kamu, celakalah kamu, celakalah kamu. Kalau kehidupan agamamu, Tuhan Yesus berkata kepada orang awam, kalau kehidupan agamamu tidak lebih baik daripada mereka orang Farisi ini, kamu tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka hanya taat kepada hukum Taurat secara legalis. Dan mereka menjadikan diri mereka standar. Kamu kok tidak seperti saya ya? Kamu kok tidak seperti saya? Kamu tidak saleh, kamu tidak rohani. Ini kurang ajar sekali. Saudara. Ini kesalehan yang palsu yang muncul di dalam Alkitab. Ketiga, kesalehan palsu adalah disebut dengan mysticism. Dari kata mistik. Saudara, kesalehan palsu ini mulai muncul dari abad pertengahan, bahkan hingga hari ini. Apa sih saudara kesalehan palsu mysticism? Ini bukan sekedar mistik-mistik perdukunan, bukan. Ini ada satu kesalehan yang palsu yang berpikir, kalau saya melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan di dalam Alkitab, maka saya menjadi orang yang saleh. Saya menyiksa diri. Tidur tidak mau di kasur. Tidur di kasur itu tidak rohani, saudara, empuk-empuk. Saya mau tidurnya di lantai yang keras. Bila perlu tidur di atas paku, supaya tubuh saya berdarah-darah. Nah kalau sudah berdarah-darah sakit, saya rohani nih, saleh. Ini bukan ajaran Alkitab. Mysticism bisa juga jadi dalam hidup membiarah. Menikah itu najis, menikah itu dosa, menikah itu tidak rohani. Lebih rohani kalau saya tidak menikah, hidup membiara. Ini bukan firman Tuhan. Mysticism bisa kita jatuh kepada kesalahan kalau kita berpikir, kalau saya menyimpan benda-benda yang saya anggap kudus, suci. Saya taruh pajangan di rumah, saya pikir saya orang rohani.
Karena saya percaya inilah sandalnya Paulus. Inilah pakunya Tuhan Yesus yang pernah dulu buat Makut simpen di rumah. Saudara, dari mana lu tahu pakunya Tuhan Yesus? Siapa tahu itu pakunya bangunan sebelah. Simpen kalau saya punya benda-benda yang dianggap suci, saya adalah orang rohani. Ini semua kesalahan yang palsu yang muncul hingga hari ini. Termasuk banyak hamba Tuhan mengklaim diajak ke surga, ke neraka, merasa diri orang lebih saleh dari yang lain. Pernah ke surga? Tidak pernah. Saya diajak Tuhan Yesus. Pernah ke neraka? Tidak pernah. Saya berulang kali ke neraka. Diajak Tuhan Yesus, tour the hell, tour the heaven. Jadi saya orang saleh, lebih saleh dari jemaat. Ini bukan kesalehan yang sejati. Keempat, saudara jangan jatuh kepada kesalahan keempat, kesalehan yang palsu. Yang saya sebut dengan karismatisism. Dari kata karisma yang artinya karunia-karunia Roh Kudus. Saudara, ini kesalahan yang banyak muncul di dalam gereja zaman sekarang. Kalau saya memiliki karunia-karunia rohani yang hebat, speaking in tongue dan sebagainya, berarti saya lebih saleh dari orang lain yang tidak memiliki karunia tersebut. Kesalehan tidak diukur dari karunia rohani, saudara. Inilah 4 jebakan kesalehan yang palsu yang kita harus betul-betul waspada di dalam hidup kita. Petrus tidak menginginkan kita memiliki 4 kesalehan yang palsu ini. Lalu kesalehan yang sejati itu apa? The true godliness itu apa? Saudara-saudara, kesalehan sejati intinya adalah kita itu belajar di dalam hidup kita mematikan natur-natur dosa, bibit-bibit dosa yang masih tersisa, dan dengan kerelaan hati untuk mau taat dan tunduk kepada Tuhan di dalam hidup kita. Bapak Reformator John Calvin mengatakan, kesalehan sejati itu bukan muncul dari perasaan ingin melarikan diri dari hukuman Allah, tetapi kesalehan sejati itu muncul dari rasa hormat dan mengasihi Allah. Paham? Saudara, kalau punya anak, anakmu itu takut kepada engkau hanya karena takut kalau tidak taat saudara pecuti dia. Dia itu tidak menghormati saudara dengan sepenuh hati. Saya cuma takut sama papa, nurut sama dia. Kalau tidak nurut saya dipecuti. Begitu dia tumbuh dewasa, badannya lebih gede dari saudara. Coba, saudara dipelintir yang dibanting oleh anakmu. Tapi kalau anak itu menghormati ayahnya, mengasihi ayahnya, dia akan taat dengan sepenuh hati. Ini yang dimaksud oleh John Calvin. Jadi jangan saudara jadi orang saleh cuma karena takut dihukum di neraka. Tidak. Jadilah orang yang saleh kalau saudara mengasihi Tuhan, menghormati dia di dalam hidupmu. Saudara-saudara, inilah yang dikatakan oleh Petrus. Dan yang ke-6 dan ke-7, Petrus berbicara tentang kasih kepada saudara-saudara, dan ke-7 adalah kasih kepada semua orang. Saudara, kasih menurut Petrus ada 2 lingkaran di dalamnya. Lingkaran yang terkecil disebut dengan kasih kepada saudara-saudara. Siapa saudara yang dimaksud di sini? Bisa saudara di dalam rumah sendiri. Saudara sekalian, ini sesuatu yang sangat menyedihkan sekali ya. Kehidupan banyak keluarga, banyak permusuhan, papa dengan anak, orang tua dengan anak, anak dengan anak bermusuhan sampai akhir hidup, tidak berelasi, tidak mau ngomong. Ini sesuatu yang menyedihkan. Petrus berkata, iman yang benar harus memiliki kasih kepada lingkaran yang terkecil, yaitu saudara-saudara. Termasuk saudara di sini adalah saudara rohani. Saya melayani Tuhan, melihat banyak gereja mengalami perpecahan karena tidak ada unsur saling mengasihi satu dengan yang lain. Bentrok untuk hal-hal yang remeh. Pendapat tidak mau didengar, marah. Usul tidak diterima, ngambek keluar dan sebagainya. Saudara-saudara dikasih Tuhan, inilah iman yang sejati. Harus memiliki kasih di dalam ruang lingkup yang terkecil. Lalu Petrus mengatakan, kasih kepada saudara-saudara, tambahkan juga kasih kepada semua orang. Ini berarti lingkaran yang lebih luas.
Saya mengatakan saudara, di dalam iman Kristen, tidak ada kafir, non-kafir. Itu bukan iman Kristen. Iman Kristen mengajarkan, kasihilah sesamamu manusia. Entah dia saudara seimanmu, entah dia bukan seiman. Kalau engkau tahu dia dalam kesulitan, kau harus menolong dia, mengasihi dia, menghormati dia. Amin. Tidak ada saudara. Kamu kafir, saya anak Tuhan. Tidak ada. Itu bukan ajaran Alkitab. Seluruh pengajaran Alkitab konsisten. Kasihilah sesamamu manusia. Petrus di dalam bagian ini juga mengatakan hal yang sama. Saudara Yohanes berkata di dalam 1 Yohanes 4:20, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah, ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya dilihat, tak mungkin ia mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Inilah 7 aspek iman menurut Petrus. 7 buah daripada iman yang sejati yang harus kita miliki. Maka di dalam ayat ke-8 tadi kita mengatakan, sebab apabila semuanya itu ada padamu, semuanya itu apa? Semua itu ada 7 karakter iman itu ada padamu dengan berlimpah-limpah. Kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, kenapa Petrus menghubungkan 7 karakter ini dengan pengenalan kepada Kristus? Tak cukup saya cuma mengenal Kristus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Petrus mengatakan kamu harus mengejar semuanya itu dengan sungguh-sungguh di dalam hidupmu, di dalam ayat ke-10. Karena itu saudara-saudara berusahalah dengan sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau engkau melakukannya, engkau mengejar 7 aspek ini, kamu tidak akan pernah tersandung. Maksudnya adalah kamu tidak pernah kecewa. Ini hal yang berguna, ini hal yang baik di dalam hidup orang percaya. Sebaliknya Petrus mengingatkan, tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, 7 aspek iman itu, ia menjadi buta dan picik karena lupa dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Saudara, Petrus dengan kata lain mengatakan, orang yang sadar dia diampuni Tuhan, orang yang sadar sekarang dia di dalam Tuhan, seharusnya dia mengejar 7 aspek iman ini di dalam hidupnya. Sebab kalau tidak, dia lupa dia orang yang sudah diselamatkan. Dia lupa dia sudah ditebus oleh Tuhan. Maka dia harus mengejar 7 karakter ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan pada pagi ini boleh mengingatkan kepada kita. Panggilan dan pilihan Tuhan di dalam hidup kita. Bukan sekedar berbicara, nanti saya mati masuk surga. Tapi itu juga mencakup aspek di dalam kehidupan kita di dalam dunia ini. Ya, kita terus didorong oleh Tuhan mengejar 7 aspek iman ini di dalam hidup kita masing-masing. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur hari ini Tuhan mengingatkan kepada kami. Bahwa Tuhan memanggil kami bukan sekedar untuk menikmati akan keselamatan di dalam kekekalan. Tapi Tuhan juga mengingatkan akan tugas dan kewajiban kami selama kami hidup di dalam dunia ini. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu yang telah memperlengkapi kami untuk memiliki 7 aspek iman di dalam diri kami. Mungkin saat ini kami belum sempurna mengejarnya. Kami mungkin belum sempurna memilikinya. Tapi biarlah firman Tuhan hari ini boleh menjadi pendorong di dalam hidup kami. Supaya kami dengan sungguh-sungguh mengupayakan, mencarinya, mengejarnya. Supaya iman kami menjadi iman yang hidup di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya kembali.